Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Devianti Zahratul Fajriah dari Fakultas Psikologi Program Pendidikan Psikologi Kelompok 1 akan meresum 6 materi yang saya beri dari PPAK 2021 Win Maulana Malik Prima. Di video kali ini saya akan meresum materi dari PPAK UIN Malang tahun 2021 mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September. Nah, UIN Maulana Malik Prima Malang terletak di Jalan Gajayana nomor 50, Kota Malang. Kampus ini terkenal dengan kampus hijau. Materi pertama yang akan saya resum adalah tentang wawasan bidang akademik. Jadi, UIN Maulana Malik Prima Malang itu memiliki 7 fakultas. Yang pertama ada FITK atau Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang kedua ada Fakultas Syariah, yang ketiga Fakultas Ekonomi, yang keempat ada Fakultas Psikologi, yang kelima ada Fakultas Sains dan Teknologi atau Saintek, dan yang keenam ada Fakultas Humaniora, yang ketujuh ada Fakultas FKIK atau Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. FKIK ini terletak di Batu. Selain 7 fakultas itu, UIN Malang juga menyediakan program pasca sarjana. Dari 7 fakultas tersebut, UIN Malang memiliki tidak kurang dari 46 prodi, meliputi prodi psikologi, manajemen, teknik arsitektur, profesi dokter, sastra Inggris, farmasi, ada juga perbankan syariah, kemudian ada teknik informatika, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai mahasiswa baru kita pastinya bingung dong, nanti kegiatan apa aja sih yang kita lakukan selama kita menempuh S1 di UIN Maulana Malik Prima? Apa cuma belajar bahasa Arab aja atau gimana? Selama menempuh pendidikan S1, nanti kita akan mengikuti pembelajaran untuk menempuh 150 sampai 160 SKS dengan minimal 8 semester. Selain pembelajaran, nanti juga akan ada penelitian. Penelitian itu kayak skripsi, tugas akhir, atau pada mata kuliah tertentu yang membutuhkan penelitian di lapangan. Nah, kemudian di tengah-tengah semester atau di tengah-tengah perkuliahan, nanti akan ada pengabdian masyarakat, seperti PKL atau praktik kerja lapangan. Nah, bagi teman-teman yang lulusan SMK pasti sudah nggak asing lagi dong dengan kegiatan PKL ini. Kemudian, pengabdian masyarakatnya selanjutnya itu adalah kegiatan KKN. Siapa sih yang nggak tahu KKN, kuliah kerja nyata? Jadi nanti kita akan dilepas atau dibiarkan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan hal apa aja yang bisa kita lakukan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Selanjutnya, kegiatan akademik kita adalah ujian komprehensif, kemudian ada yudisium, wisuda, dan ciri khas di UIN Malang itu ada matkul pengembangan kepribadian. Kemudian ada matkul dasar yang biasanya setiap prodi itu mendapatkan matkul ini seperti filsafat ilmu, bahasa, keislaman, dan lain-lain. Kalau keislaman itu pasti ya, karena kita kuliah di UIN, universitas yang notabene itu keislaman atau keagamaan. Nah, ini adalah bagian singkat yang saya buat untuk pembelajaran kita dalam 1 semester. Jadi, dari awal kita akan mengikuti pembelajaran seperti pada umumnya pembelajaran di perkuliahan. Kita akan dibimbing oleh dosen-dosen kita akan kerja kelompok dengan teman-teman kita, atau kita akan mengerjakan tugas individu. Kemudian di tengah semester, seperti halnya di sekolah sebelumnya, nanti di kuliah di tengah semester kita juga akan melaksanakan UTS, dan di akhir semester kita akan melaksanakan UAS. Nah, setelah UAS nanti kita akan mendapatkan KHS. KHS itu serupa dengan rapot.
Jadi di KHS nanti kita akan tahu tuh IPK yang kita peroleh dalam satu semester itu berapa. Kalau IPK kita itu di atas 3, kita di semester selanjutnya itu bisa mengambil mata kuliah penuh sejumlah 24 SKS. Tapi kalau kurang dari 3, kita tidak bisa mengambil mata kuliah penuh di semester yang selanjutnya. Jadi IPK itu sangat mempengaruhi pembelajaran kita di semester selanjutnya. Materi selanjutnya yang akan saya resum adalah materi kemahasiswaan. Berikut adalah 4 hal yang saya rangkum. Ini adalah petuah-petuah atau nasihat-nasihat dari pemateri untuk kita para mahasiswa baru. Yang pertama, mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental dan spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus. Jadi sebelum kita mengikuti kegiatan perkuliahan, kita harus menyiapkan mental kita karena yang kedua, mahasiswa itu harus berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu seperti apa sih? Jadi berpikir ilmiah itu berpikir yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan umum dan keagamaan. Karena ilmu pengetahuan umum dan keagamaan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan notabene kampus kita itu adalah kampus keagamaan yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa harus berpikir dan berperilaku positif. Indikator berpikir dan berperilaku positif itu adalah dengan gaya khasnya UIN Malang, seperti berpakaian yang sopan, berbicara yang sopan, kemudian berperilaku juga sopan. Nah, petuah atau nasihat terakhir yang saya resum dari pemateri UTBK adalah kita ini kan kuliah di kampus yang notabene agama. Artinya kita harus siap menjadi mahasiswa yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW untuk berdakwah. Hal itu sesuai dengan moto UIN Malang yang berbunyi mencetak ulama yang intelek profesional dan intelek profesional yang ulama. Kampus kita tercinta ini juga menyediakan wadah untuk kita mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi, kampus UIN Malang memiliki kurang lebih 18 UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Selain kegiatan ekstra kampus, juga ada kegiatan intrakampus seperti DEMA dan SEMA. Nah, materi ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, sedangkan DEMA sendiri merupakan organisasi intrakampus atau lembaga eksekutif di tingkat universitas. Lingkup DEMA itu berada di universitas dan fakultas. Kalau di fakultas nanti akan ada DEMA fakultas. Nah, turunan dari DEMA itu adalah Himpunan Mahasiswa atau HIMA. Fungsi dan tugas dari DEMA. Fungsi dari DEMA adalah pelaksana program organisasi kemahasiswaan, kemudian sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan mahasiswa di universitas. Sedangkan tugas DEMA adalah melaksanakan proker yang sudah disepakati oleh SEMA atau Senat Mahasiswa, kemudian mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat kampus, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa memiliki 6 kementerian yang bergerak pada bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini tugasnya adalah terkait hal atau informasi dan komunikasi yang berada di lingkup kampus. Negeri yang bertugas untuk mengkoordinasi tentang informasi dan komunikasi terkait hal yang berada di luar kampus. Ada Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik ini lebih kepada pengembangan atau kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik itu sendiri. Karena kita tahu bahwa sebagai mahasiswa kita tidak hanya belajar satu sisi,
kita harus memperkuat dari segala sisi, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang multitasking. Dan ada Kementerian Agama. Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya kolaborasi sebagai kampus ulul albab, yaitu ada integrasi keilmuan. Nah, di situ integrasi keilmuan antara sains dan agama kita ketemukan di mana di titik-titik yang bisa menjadi kekuatan kita sebagai insan ataupun mahasiswa UIN Maulana Margi Ibrahim Malang. Kemudian ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Ini merupakan koordinasi antar kementerian untuk mendukung beberapa program-program atau program kerja yang direncanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa agar menjadi satu kesatuan yang utuh, berhasil dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Maka untuk menghasilkan hasil yang memuaskan itu diperlukan kekreativitasan yang sangat luar biasa. Yang terakhir ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kementerian ini lebih fokus ke publikasi atau menyandingkan apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan, beberapa kegiatan yang telah ataupun akan dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi, kementerian ini bertugas untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang akan atau telah dilakukan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, ini resume singkat yang saya tangkap dari materi BPAK tentang program kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Jadi, DEMA kita ini memiliki beberapa program kerja sebagai prioritas. Salah satunya adalah Sahabat Desa. Ini untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan mitra-mitra yang ada dalam organisasi mahasiswa di UIN Malang ini. Yang kedua, DEMA UIN Maulana Margi Ibrahim Malang memiliki program kerja yaitu Sapa Sekolah. Sapa Sekolah ini bertujuan untuk membantu memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan kepemimpinan terkait organisasi. Dan hal yang terpenting adalah terkait pembangunan kinerja dalam satu tim. Nah, yang ketiga, proker dari DEMA adalah berhubungan dengan sosial, hukum, dan politik yang nantinya akan memiliki program kerja yang namanya Ringlah Parlemen. Program kerja ini intinya untuk kita berdiskusi kepada para pimpinan atau birokrasi Republik Indonesia. Materi ketiga, SEMA atau Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa yang berperan sebagai lembaga legislatif di lingkungan universitas dan mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Berikut adalah 4 tugas dari SEMA-U. Di Senat Mahasiswa sendiri terdiri dari 4 komisi. Yang pertama, Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi Administrasi dan Keuangan, dan yang terakhir Komisi Informasi dan Komunikasi. DPR adalah parlemen yang dipilih untuk mewakili rakyat dalam menyampaikan suara di negara demokrasi ini. Kata parlemen sendiri berasal dari kata parle yang artinya mikrofon. Jadi, jika DPR tidak bicara, maka suara rakyat pun terbungkam. Berikut adalah dampak dari pandemi COVID-19. Jual beli melemah, hilangnya pekerjaan, semakin tinggi angka putus sekolah, penurunan pencapaian belajar, kekerasan, dan kejahatan. Maka dari itu, perlu beberapa kebijakan untuk mengantisipasi hal tersebut seperti bantuan sembako dan lain-lain. Dari beberapa masalah tersebut, maka kita harus menyiapkan diri untuk kebangkitan bangsa dan menjadi generasi unggul. Kita harus memiliki keagungan moral dan spiritual, cinta ilmu pengetahuan, peduli sosial, tidak gaptek atau paham terhadap teknologi. Moderasi secara etimologis berarti wasatiyah atau jalan tengah, sedangkan secara terminologis berarti pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun.
4 alasan moderasi relevan dan urgent di Indonesia. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Histori Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan ideologi bangsa Pancasila. Pesan untuk mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan.